Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi matematika diskrit, masih melanjutkan contoh terapan graf. Terapan graf yang selanjutnya adalah terapan graf pada teori otomata. Yang dijadikan contoh di sini adalah konsep dari vending machine atau mesin jajah atau mesin penjual. Ya. Nah, ini adalah contoh mesin penjual coklat. Ini menggunakan mata uang sen. Ya. Di sini ada simpul A, B, C, D yang dihubungkan oleh sisi. Ya. Simpul A di sini ini adalah 0 sen dimasukkan. Kemudian simpul B 5 sen dimasukkan. Simpul C 10 sen dimasukkan. Dan simpul D 15 sen dimasukkan. Harga coklatnya 15 sen. Jadi nanti ketika sampai simpul D, ya, sampai di simpul D, nanti keluar coklatnya dan nanti berarti ketika uangnya habis ya, jadi pas 15 sen, maka posisi akan kembali ke A. Sini. Ya. Nah, ketika Anda memasukkan uang 5 sen, nanti posisinya ada di B. Memasukkan uang 10 sen, posisinya ada di C. Memasukkan uang 15 sen, posisinya ada di D dengan keluar coklat. Ya. Nah, misalnya Anda memasukkan uang 10 sen, maka posisi ada di C, dan kemudian ini belum sampai D ya, jadi coklatnya belum keluar, maka Anda harus menambah 5 sen lagi. Nah, ketika Anda menambah 5 sen, berarti nanti posisi menjadi di D. Coklatnya keluar dan posisinya nanti ada di A, kembali ke 0 sen. Nah, tetapi ketika nanti Anda posisinya di C dan menambah 10 sen, ya, nanti posisi ada di D, keluar coklat, dan karena di sini 10 sen tambah 10 sisa 5, maka kembali ke posisi B, 5 sen. Jadi vending machine ini tidak dikonsep untuk mengembalikan ya, untuk pengembalian tidak ada. Jadi harus uang pas. Jadi nanti kalau misalnya Anda sisa 5 sen ya tetap posisi di sini. Dan nanti ketika ada pembeli lain memasukkan 15 sen, ya, keluar coklat 1, tetap posisi ada di B. Dan seterusnya seperti itu. Nah, ini adalah konsep menggunakan graf. Tetapi ketika sesungguhnya ya, jadi pada vending machine sesungguhnya mungkin konsepnya nggak sesederhana ini, tetapi mungkin lebih rumit ya. Tapi ini sebenarnya konsep dasarnya seperti ini ya, ketika dikonsep menggunakan graf. Ya. Itu adalah contoh terapan graf. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ketetanggaan. Ketetanggaan ya, sebuah simpul itu dikatakan bertetangga ya bila keduanya terhubung langsung oleh sisi. Jadi simpul 1 dia terhubung langsung oleh sisi dengan simpul 2 dan 3. Maka tetangga simpul 1 itu adalah simpul 2 dan 3. Simpul 2 tetangganya adalah simpul 1, simpul 3 dan simpul 4. Simpul 3 tetangganya adalah simpul 1, simpul 2, simpul 4. Simpul 4 tetangganya adalah simpul 2 dan simpul 3. Nah, sekarang bersisian. Bersisian, ya. Sebuah sisi itu bersisian dengan simpul yang membentuknya. Jadi misalnya sisi 1, 2. Sisi 1, 2 itu bersisian dengan simpul 1 dan simpul 2. Sisi 1, 3 bersisian dengan simpul 1 dan simpul 3. Sisi 2, 3 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3 dan seterusnya. Jadi sebuah sisi itu bersisian dengan simpul yang membentuknya. Kemudian simpul terpencil. Simpul terpencil adalah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Ini contohnya, simpul 5. Ini simpul terpencil. Graf kosong atau nol graf. Ini graf kosong, jadi graf yang hanya berisi simpul, tidak ada sisinya, maka ini disebut graf kosong. Kemudian derajat atau degree. Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Jadi ini simpul 1, jumlah sisi yang bersisian dengan simpul 1 adalah ada 2 sisi. Maka di sini derajat 1, 2. Simpul 2, derajatnya ada 1, 2, 3. Simpul 3, derajatnya ada 1, 2, 3. Simpul 4, derajatnya ada 2. Kemudian ini simpul 4 pada gambar graf G3 itu derajatnya cuma 1. Nah, simpul 4 ini disebut simpul anting-anting. Karena apa? Karena dia hanya terhubung ke satu sisi saja. Jadi hanya bersisian dengan satu sisi saja, ya. Maka dia disebut simpul anting-anting. Nah,
Untuk graf G2 ini ada sisi gelang ya, atau kalang atau loop. Nah, untuk sisi gelang atau kalang atau loop ya, derajatnya dihitung 2. Jadi simbol 3 ini derajatnya ada 1, 2, yang gelang dihitung 2, maka ada 4. Oke. Lanjut untuk graf berarah. Graf berarah, derajat suatu simpul dihitung dari derajat masuk dan derajat keluar. Jadi derajat suatu simpul pada graf berarah itu derajat masuk ditambah derajat keluar. Contohnya ini, graf ini. Ya. Derajat simpul 1 itu adalah derajat masuknya 1, derajat masuknya 2, derajat keluarnya 1, maka 2 tambah 1, 3. Derajat simpul 3 itu masuknya ada 2, keluarnya ada 1, 3. Kemudian derajat simpul 2 itu masuknya ada 1, 2. Ya, keluarnya ada 3, maka derajatnya ada 5. Ya. Derajat simpul 4, masuknya ada 1, keluarnya ada 2, maka di sini derajatnya ada 3. Lema jabat tangan. Jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Ya. Jadi, jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap, 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Ya. Oke, ini rumusnya. Sigma dV di mana V kecil elemen V besar sama dengan 2 kali kardinalitas E, 2 kali jumlah sisi. Nah, Anda lihat di sini. Graf G1. Sisinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Apakah derajatnya jumlahnya 2 kali 5, 10? Kita hitung ya. 2 tambah 3 tambah 3 tambah 2. Benar, 10. Graf G2. Sisinya ada 1, 2, 3, 4, 5. Apakah jumlah derajatnya ada 10? Kita hitung 3 tambah 3, 6 tambah 4, 10. Ya, benar. Ya, yang G3, sisinya ada 1, 2, 3, 4. Apakah derajatnya ada 8? Kita hitung 2 tambah 2, 4 tambah 3, 7 tambah 1, 8. Ya, benar. Nah, sekarang lema jabat tangan selanjutnya masih. Diketahui graf dengan 5 buah simpul, dapatkah kita menggambarkan graf tersebut jika derajat masing-masing simpul adalah 2, 3, 1, 1, 2, yang A, yang B, 2, 3, 3, 4, 4. Menurut lema tadi, jumlah derajat sebuah graf itu adalah 2 kali, adalah genap ya, 2 kali jumlah sisinya. Coba kita hitung ini. 2 tambah 3, 5. 5 tambah 1, tambah 1, 6, 7, 7 tambah 2, 9. Ya. Ya, 9. 9 itu genap atau ganjil? Ganjil, maka ini tidak bisa digambar. Tidak bisa digambar karena apa? Karena jumlah derajat sebuah graf itu harus genap. Kalau ini ganjil, maka tidak bisa digambar. Sekarang yang B. 5, 8, 8 tambah 8, 16. Ada 16 derajat. Ya. Maka dia bisa digambar. Ya. Ini contohnya. Ya. 5 simpul dengan derajat masing-masing simpul 2, 3, 3, 4, 4. Ini kita gambar ya. Di sini ada simpulnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang kita gambar derajat ini 2. Di sini 3, 3. Di sini 4, 4. Nah, atau bentuk lain silahkan Anda berkreasi sendiri dengan 5 simpul derajatnya 2, 3, 3, 4, 4. Ya. Ya. Selanjutnya lintasan atau path. Lintasan yang panjangnya N dari sebuah simpul, dari simpul awal V0 ke simpul tujuan Vn di dalam graf G adalah barisan selang-seling simpul sisi, ya. Jadi lintasan itu adalah barisan selang-seling simpul sisi. Nah, ini kita lihat di sini. Lintasan dari graf G1. Ini adalah dari simpul 1, ya. Berarti simpul 1, sisi 1, 2, kemudian simpul 2, sisi 2, 4, simpul 4, sisi 4, 3, dan simpul 3, sisi 4, 1. Ya. Atau dengan kata lain ini, lintasan dari graf G1 itu adalah 1, 2, 2, 4, 4, 3,
ya, 43. Ya. Lanjut sirkuit sekarang. Sirkuit adalah lintasan yang berawal dan berakhir di simpul yang sama. Jadi kalau lintasan itu kita melintasi semua simpul ya. Tapi kalau sirkuit ini melintasi semua simpul tetapi berawal dan berakhir simpul ya, tetapi berawal dan berakhir di simpul yang sama. Jadi misalnya gini, 1 2 2 4 4 3 3 1. Ya, gitu ya. Oke. Ya, sudah kita sampai ke sirkuit dulu ya. Kita lanjutkan materinya minggu depan insya Allah ya. Sampai ketemu lagi minggu depan insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.